Serius? Ditanya, apa visi kamu sebagai musisi 5 tahun ke depan? Terus aku nanya, aku gak tahu, aku anak kuliah. Aku kayak, mungkin ini karena terbiasa. Dulu tuh aku sebelum pertiktokan ini suka bikin konten buat teman-teman di Instagram. Kayak dia tuh ngasih satu kata, terus nanti aku buat. Oh gitu. Terus Lucu misalnya, banget. dulu tuh aku latihannya kayak gitu buat nulis. Karena gak tahu mau nulis apa, balik lagi hidupku nih datar banget kan. Jadi Diamond light, lover boy. We move in space with minimum waste, maximum joy. City life and business night. When you require street car desire for higher height. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to change. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Mill. Across the north and south to Killargo, love for sale. Smooth operator. 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 Selamat datang di Office Hour. Jessica Sabar Bungauli Silaban atau yang terkenal dengan nama panggungnya yaitu Jebung. Penyanyi pendatang baru yang viral dengan suara emasnya ketika menyanyikan lagu berjudul Dark Horse milik Katy Perry di sosial medianya. Akibat keviralannya, Jebung melanjutkan karirnya sebagai musisi Indonesia dengan merilis lagu-lagu dengan judul yang sangat unik. Salah satunya Kasava yang katanya nih lagu ini tuh diciptakan tentang makanan kesukaannya yaitu singkong. Lucu banget kan? So nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita ngobrol bareng dengan Jebung. Here we go! Hai Dance Lovers, itu dia Jebung. Yeay! Mana suaranya? Aduh ini kurang keras, mentang-mentang lagi dikejar deadline semuanya anteng banget hari ini. Ayo lebih keras lagi mana? Buat Jebung dong. Nah gitu dong. Tuh nonton Bayar
bayarannya banyak. Penonton ya. bayarannya banyak sekali, tapi Oke, kita oke, bayarannya oke. agak kurang, makanya mereka agak lemes ya. Coba kalau aku yang tuntun, ayo semua. Ayo coba. Enggak. Nah gitu dong. Mungkin besok kita naikin Iya, lagi iya, ya iya, bayarannya iya. ya. Coba dari Fafa tolong dinaikin bayaran penontonnya ya, Fa ya. Hai Jebong, apa kabar? Baik, sehat walafiat. Gimana Ngantuk. perjalanan ke sini? Sebenarnya unexpectedly lancar ya. Oh, karena iya? rumah aku tuh jauh sebenarnya di timur. Oh wow. Iya, tadi sempat panik kayak hujan nih. Bawa paspor kan? Untung saya belum sampai planet lain ya. Tapi aku tadi tuh merasa kayaknya harusnya macet tapi enggak. Karena tadi di rumahku tuh hujan. Beda kan? Seakan-akan beda itu dunia benar, ya. emang begitu. Di sini Jakarta nggak tuh hujan. setiap kotanya tuh bisa sangat berbeda. Even cuacanya, karena presiden kita juga beda tiap kota. Nggak deh. Oke, nih aku tuh waktu dari kemarin dikasih tahu bintang tamunya kamu, aku tuh penasaran banget karena aku lumayan memperhatikan beberapa lagu kamu tuh songwritingnya menarik. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Lucu banget bos. Pemalu deh, aku pemalu tahu. Nah kamu tuh kan awalnya kan dari TikTok kan? Iya. Terus awalnya tuh berarti viral gara-gara nge-cover Dark Horse Katy Perry. Bener. Nah terus itu gimana waktu itu sampai akhirnya kamu kayak udah berpikir aku mau riding the wave untuk nge-cover lagu ini biar viral atau gimana? Waktu itu lagi nggak ada yang cover lagu itu sih. Oh, iya? Sebenarnya tuh aku nge-remake, makanya captionnya tuh remaking old Vines. Karena itu sebenarnya covernya dulu terkenal pas zaman Vine dulu. Terus aku kayak mengingat ini covernya enak nih, aku buat ulang di TikTok waktu itu. Dan nggak direncanakan sih Kak, kalau aku rencanain pasti aku akan pakai baju yang lebih bagus ya. Justru gue akan kayak gue gembel banget di situ, tapi entah kenapa banyak yang nonton, tapi nggak direncanakan. Itu tengah malam di rumah nenek aku sendirian. Udah gitu aja. Terus gimana Pak? Kamu aware-nya tiba-tiba itu menjadi bahan pembicaraan di TikTok waktu itu gimana? Besoknya itu tiba-tiba tuh ada komen-komen Rusia, aku kira bot. Aku Besar nggak tahu, ngomongin gitu. kan dia ada yang pakai apa huruf-huruf beda gitu. Iya. Aku kira bot, aku kayak tidak apa ini, tapi lama-kelamaan viewsnya kan naik. Terus mulai ada lah komentar-komentar yang aku pahami. Kamu Google Translate dulu. Iya, ini apa sih, ngomong apa sih, bule-bule. Terus akhirnya viewsnya waktu itu udah sampai 200.000 di hari pertama. Aku udah langsung, oh my god, besok world tour kita gitu kan. Karena 200.000, aku kan belum pernah, maksudnya aku tuh nggak pernah yang ada pengalaman dulu pernah viral di mana, pernah bikin video yang ditonton orang sebanyak apa tuh nggak pernah. Jadi ini video pertama di mana tiba-tiba banyak banget yang nonton. Aku kira akan berhenti di 200.000, terus akhirnya nggak berhenti. Berapa hari 500.000, terus 1 juta, terus 5 juta. Terus aku kayak, kok berhenti ya, lama-lama kayak ini apa ini gitu. Terkenal gitu. Iya, ada apa sih? Karena kan waktu itu lagi PPKM, jadi full di rumah. Iya, waktu itu lagi full di rumah. Iya, lagi full di rumah, jadi agak membingungkan sih. Di HP aku kayak world phenomenon gitu rasanya, kayak thank you world. Tapi di rumah aku hanyalah seorang cucu yang disuruh nyapu aja gitu. Jadi aku nggak ada perasaan yang gimana-gimana karena kita nggak bisa keluar, nggak bisa kayak biasanya kan kalau udah viral gini dia manggung sini, dia manggung sini. Ya kena penyakit ya Kak waktu itu kalau kita keluar manggung kita kena COVID. Jadi ya gitulah, agak membingungkan tapi seneng banget dan mengagetkan sekali karena nggak ku rencanakan. Karena aku konten karena memang suka konten aja. Kamu konten tuh berarti dari kapan awalnya? SD. Dari SD? Berarti kamu sekarang udah SD kelas 5? Udah berapa tahun? Aku dari kamu pertama konten sampai viral itu berapa lama? Aku pertama kali konten itu kayaknya bikin video. Waktu itu Instagram baru ada video yang kayak 15 detik itu ya. 10 detik aku lupa. Aku bikin konten-konten nyanyi di situ. Itu kayaknya aku kelas 5, kelas 4. Berarti dari kecil emang iya, udah. kelas 5 deh kayak kelas 5. Terus waktu itu aku paling sering sebenarnya dulu SD bikin konten di SoundCloud. Aku nge-cover lagu gitu. Akhirnya dari situ berarti dari kelas 5, terus si Dark Horse ini pas aku semester 3. Berarti udah lama banget ya? Lama-lama. Tapi memang dulu tuh bukan yang teman-teman engagement udah berapa nih? Nggak kayak gitu iya. dong. Nggak Yang ada anak pressure SD ya. pasti kita meeting. Jadi sesuai passion aja gitu. Aku suka nyanyi. Jadi
ya kalau lagi pengen nyanyi ya buat, terus kalau udah malu besoknya hapus. Ya gitu aja, bikin, terus di SoundCloud tiap minggu bikin, terus kalau udah bosen kelar, gitu aja. Oh, berarti kan dari TikTok akhirnya kamu baru berkarir ya tuh Iya, gara iya, keviralan iya, itu. iya, Gimana iya. sih? Gimana kamu proses kayak berkembang dari yang nyanyi-nyanyi di TikTok terus sekarang akhirnya beneran jadi musisi gitu? Prosesnya kamu nge-switch gimana? Ntar aku inget-inget dulu ya. Coba Oh, iya. diinget-inget. Udah lama belum nih? Dulu tuh pokoknya setiap hari akhirnya bikin konten karena bosen kan, Nah. setiap hari di rumah. Gara-gara pas pandemi itu ya? Iya, akhirnya growing lah followers aku waktu itu. Terus mulai ngobrol-ngobrol sama banyak orang, dan pertama kali diajak kolaborasi itu sama Indomusikgram. Waktu itu aku diajak untuk iya, bikin cover live-nya lagu Katy Perry itu. Akhirnya itu pertama kali lah aku keluar dari kandang, Kak. Oh, itu masih pandemi? Makanya kalau kamu lihat di situ, kamu kayak, oh my god, kamu diundang ke media terus kamu nggak pakai makeup dan hanya pakai sweater bekas abangmu itu. Nggak jelas deh, Kak. Jadi karena aku tuh belum grasp the reality of people knowing me gitu loh. Jadi aku keluar waktu itu pertama kali, akhirnya mulai diajak kolaborasi sama beberapa banyak media musik, terus mulai ada obrolan untuk masuk label waktu itu, dan akhirnya aku gabung sama label aku sekarang itu dari tahun 2000 coba di situ manajernya. 2021 ya? 2002. Google dulu itu lah manajernya. 2022 2021. Lupa, pokoknya segitulah ya. Oke. 2002. Pakai pandemi udah mau selesai tapi belum gitu ya. Aku mulailah sign label aku di situ. Itu agak kaget juga sih. Karena waktu tau lah Kak, kalau misalnya orang kayak diajak nih label kan itu rasanya serius ya. Aku datang ke gedung, isinya bapak-bapak. Gue kayak oh my god, ini gue mau ngapain, terus aku gak ditemenin siapa-siapa, aku sampai ditanya, karena kan aku masih anak kuliah, bisa ditanya, kesini sama siapa? Sendiri? Gak ada mama? Enggak. Serius? Ditanya, apa visi kamu sebagai musisi 5 tahun ke depan? Terus aku nanya, aku gak tahu, aku anak kuliah. Aku kayak, aku cuma nyanyi aja. Serius ada pertanyaan kayak gitu? Iya dong, masa kadang-kadang kan kalau orang masuk label kan ditanya, iya. kamu what do you see yourself in 10 years, in 5 years? Gue kayak, aduh, akhirnya aku jujur aja ya, aku gak punya jawaban-jawaban bagus. Karena aku pun baru jadi penyanyi kira-kira sebulan yang lalu, Mas, gitu kayak. Baru bikin konten juga sebulan yang lalu, belum ada pikiran kayak, oke, gue udah punya campaign nih teman-teman, apa sih ngartis? Terus, jadi aku bilang kayak waktu itu, aku cuma mau nyanyi, aku cuma mau nulis lagu, makanya teach me how gitu loh, kayak teach me how to work in this business gitu. Jadi masih buta, tapi untung saja waktu itu pas aku buta aku ketemunya orang bener ya. Karena kita kalau misalnya lagi ngangengok ketemunya orang-orang jahat kan, iya, gue ditilep duitnya kan kelar. Tapi untung aja lah hoki di bagian bertemu orang. Iya. Berarti jalannya bagus, tapi tuh jawabannya bagus loh, cuma mau nulis lagu aja pokoknya gitu. Karena aku bingung, aku tuh sempat kayaknya diem terus berpikir apa nih jawaban-jawaban diplomatis yang bisa membuat gue menjadi wanita anggun gitu. Jadi aku sebenarnya kalau aku ada menemukan jawaban diplomatis itu di kepala aku akan jawab itu, tapi ngangong aja, kosong otaknya. Isi di kepala juga masih, aduh Senin gue tugas, Senin gue tes. Jadi kayak, aduh gue pulang juga naik apa nih, kayak bapak-bapak buruan yuk gitu. Oke, berarti dari situ langsung tuh? Langsung akhirnya sign label tuh September kayaknya 2021, iya. Terus aku ngeluarin single pertama aku tuh 2023 awal. Berarti sebelum pada saat 2023, 2022 kayak gue yang tahu ya. Sembarang deh mulut ini. Berarti kamu sebelumnya udah pernah nulis lagu belum? Apa pada saat kamu akhirnya desain label baru, oh artinya gue harus bikin lagu sendiri nih gitu? Udah suka nulis. Jadi makanya gitu. pas aku waktu itu ke label aku sempet ditanya sebenarnya aku nulis apa enggak, ya aku ngasih beberapa contoh-contoh yang pernah aku tulis. Aku tuh tapi nggak pernah nulis serius yang satu lagu jadi gitu, nggak pernah. Jadi biasanya ya aku nulis dikit-dikit. Sebenarnya mulai nulis pertama kali kayak aku SMP. Ya kayak SD terakhir tuh udah nulis, tapi bukan yang aku kayak menuliskan perasaanku gitu loh. Tapi biasanya ada nada-nada yang stuck di kepala aku nyanyiin terus. Itu kan sebenarnya bentuk nulis ya. Tapi akhirnya bener-bener bikin full song pertama kali tuh aku SMP. Terus sisanya nulis-nulis Jail aja. Makanya pertama kali ngerilis lagu. Jail tuh. Iya, nulis-nulis Jail, Kak. Akhirnya baru pertama kali ngeluarin lagu yang ditulis sendiri ya pas masuk label. Berarti
Itu karena ada tuntutan harus menyelesaikan satu. Karena ada yang mendukung Kak, kalau dulu kan Iya, lumayan benar. kere, gimana dong? Dan nggak tahu juga studio di mana ya, harganya berapa ya, cara masukin ke Spotify gimana ya, apa kita kasih ke abangnya, apa gimana, kita nggak tahu. Bang Spotify Udah Bang. kurang, Bang. iya, kurang ilmu, kurang modal gitu Kak, bukan masalahnya kagak mau gitu. Berarti single pertama kamu si Kasaba ya? Kasaba. Nah itu berarti lagu pertama yang kamu bener jadi the whole song. Iya, sama Itu kamu tulis visualnya. sendiri atau lagu itu udah ada sebelumnya atau kamu mengerjakan memang untuk menyelesaikan? sendiri from scratch. From Jadi scratch. aku kan tapi nggak bisa nulis, nggak bisa main instrumen ya. Jadi dibantu producing itu sama Kak CVX, Kaiki. Terus abis itu aku udah ada beberapa ide lagu. Terus kita cobalah masukin melodinya. Jadi bikinnya semua dari awal, melodi dan liriknya. Gimana sih rasanya pas pertama kali akhirnya? Berarti kan kamu nggak bener-bener Iya. awalnya tidak terpikir, oh gue bakal jadi Iya. musisi nih gitu. Sebenarnya pas pertama kali ya aku datang ke studio itu, di dalam kepala aku tuh gue lagi ngapain aja. Kayak ini gimana sih caranya kayak. Tapi aku so cool aja, tau gak sih? Iya, iya. Karena maksudnya mungkin aku tahu aku baru banget di sini. So kayak the first time I step into the studio itu memberikan first impression aku sebagai penulis gimana kan. Aku tuh waktu itu mungkin karena nggak tahu ya menjaga ego apa enggak, jadi aku walaupun di kepala gue nggak tahu gue lagi ngapain, gimana cara nih orang merasa gue udah kayak nulis 50 tahun gitu. oke. Jadi waktu itu sebenarnya deg-degan banget, tapi untung aja ditemuin juga sama produser yang sangat enak diajak komunikasi sih gitu. Jadi akhirnya jadilah Kasava, lagu aneh itu. Lucu tahu liriknya. Iya memang lucu. Dari mana inspirasinya datangnya Kasava? Dari singkong. Padahal dia singkong-singkongan gitu. Orang nulis lagu Iya. kayak cinta patah hati kamu singkong. Karena keresahannya lebih ke pas ditanya ya mau bikin lagu apa sekarang, lagu cinta misalnya, ngambil dari pengalaman pribadi. Akhirnya berpikirlah aku kan Kak, apanya ini aku mau bercerita apa, pacar nggak punya, gini nggak ada, suka sama orang Sabar ya. ya orang kita ini kan dikurung di dalam PPKM ini kan Kak, teman kita kan cuma kayu-kayu dan debu-debu saja gitu. Aku ngobrol 2 tahun aku ngobrol sama nenek aku doang, aku nggak pulang ke rumah. Kalau apa kamu ngobrolin soal masakan nenek? Iya, jadi aku pas di sana berpikir apa ya, mau bikin love song tapi masalahnya nggak ada nih kayak perasaan dalam diri yang mendorong aku untuk membuat sebuah love song. Pas aku berpikir apa ya sekarang yang lagi gue cintai banget. Makanan favorit aku itu bubur ayam sama singkong goreng. Akhirnya aku mencoba untuk memvisualisasikan singkong goreng gerobak yang pecah-pecah itu loh. Terus kayak gila gue ngiler banget, cinta banget sama ini. Tapi ternyata aku sadar, ya bentuk cintanya sebenarnya mungkin ya kayak aku sama-sama ya begitulah gitu. Bentuk cintanya kayak mencintai orang mungkin, aku nggak tahu. Akhirnya aku mencoba nulis lagu cinta yang universal aja. Mungkin mau buat binatangnya, mungkin buat makanannya, buat apalah gitu. Waktu pertama kali, akhirnya ini kan jadi lagu pertama kamu Iya, yang iya, kamu iya. punya sendiri. Heeh. Rasanya apa? Atau pada saat kamu buat pertama kali masuk studio, what's the pressure? The biggest pressure? The biggest pressure ternyata suara gue di TikTok beda sama di sini gitu loh Kak. Tiba-tiba nih semua anak label kecewa kayak kok suaranya begini gitu. Tapi gak tahu kenapa ya, mungkin walaupun ada berapa persen pressure dalam diri, tapi excitementnya tuh menutupi segalanya karena mungkin inilah yang aku pengen dari lama, tapi aku nggak pernah tahu gimana caranya. Jadi excitementnya sangat membeludak waktu itu, apalagi dengan lagu yang sangat fun, dengan orang-orang yang bekerja sama aku waktu itu juga sangat mendukung. Jadi the environment is so nice and I was so excited. Jadi pressure-nya rasanya gitu, Lega gitu. lega aja. Berapa lama sih kamu ngerjain seluruh lagu yang, kamu berapa lagu berarti waktu itu yang dikerjakan Dalam satu waktu. Dalam satu waktu itu? Sebenarnya ada, waktu itu aku kayaknya nulis 2 lagu. Aku nulis 2 lagu, harusnya lagu yang satunya lagi harusnya yang dirilis, bukan Kasava. Oh, yang mana tuh? Itu nggak dirilis Oh, sampai nggak dirilis sekarang. akhirnya? Enggak. Itu lagu pertama yang aku buat pas aku masuk label, itu sebenarnya lagu itu. Tapi waktu itu udah sampai kelar rekaman, kelar mixing, kelar apa. Terus habis itu
sebagai cewek Virgo yang rese ini, Oh, kamu tuh Virgo. cewek Mulai Virgo ngomongin rese zodiak. yang hingga detik-detik terakhir masih iya. mau ganti. yang sangat detail oriented ya kan? Akhirnya pas dengerin lagi, gitu. Pas ditanya, enak. Tapi questionable gitu wajahnya. Tapi aku waktu itu merasa lagu itu memang gak sesuai dengan soul aku secara pribadi. Waktu itu aku lagi merasa sangat-sangat kuning gitu loh warna aku gitu, Kak. Tapi makanya aku memilih lagu yang lebih ceria, Kasava. Waktu itu kayak dalam waktu berapa bulan sih, mungkin kurun waktu 2 bulanan bikin 2 lagu itu secara bersamaan. Tapi baru rekaman Kasava akhirnya waktu itu di awal-awal 2023, akhirnya di bulan Maret baru keluar. Oh, berarti Gitu. Iya, jadi pas aku masuk September itu banyak adjustment kan, kayak gue ngerti dulu nih, ini gue harus apa, ini apa namanya, ini apa namanya. Karena aku orangnya pengen tahu. Sebenarnya kan bisa aja ya saat kita masuk label gitu kayak ya udah kerjain lah. Iya. Gitu kan. Tapi aku orangnya gatel gitu kayak aduh tolong dong, kayak gue nggak bisa kerja di saat gue nggak tahu lo ngomongin apa. Mungkin karena baru masuk ke suatu environment yang baru, belum kenal siapa-siapa, jadi merasa kayak tiba-tiba gue ditipu gimana gitu. Jadi tapi untung saja trusted ya Kak. Recommended. Jadi jadi ya gitu sih, dari September masuk akhirnya baru keluar Maret. Iya. Nah, kamu kan kalau menurut aku lagu kamu tuh unik-unik banget. Terima kasih. Judulnya unik, temanya unik, makanya singkong bisa jadi lagu tuh gimana sih ceritanya? Kayak maksudnya nggak di Kasava aja, tapi di lagu-lagu yang lain gitu. Gimana sih kamu mencari inspirasi dan tema lagu yang mau kamu tulisin di lagu kamu? Yang aku bersyukur kayaknya di dalam diri aku nih, aku memang punya sifat observan dan terlalu kepo ya. Kayak misalnya aku lagi di coffee shop, terus ada orang lagi berinteraksi aja, aku tuh kayak kepo aja gitu loh, kayak meliatin mereka ngapain, perilaku mereka yang aku gak kenal misalnya. Terus ya aku suka merhatiin orang, jadi aku merasa inspirasi dari lagu-lagu aneh ini memang timbul dari sifat aku yang kayak gitu. Jadi makanya aku merasa inspirasi itu nggak datang cuma dari cerita hidupku, tapi bahkan barang-barang di sekitarku pun juga bisa gitu. Jadi mungkin ini karena terbiasa, dulu tuh aku sebelum pertiktokan ini suka bikin konten buat teman-teman di Instagram, kayak dia tuh ngasih satu kata terus nanti aku buat. Oh gitu. Terus Lucu misalnya banget. dulu tuh aku latihannya kayak gitu buat nulis, karena nggak tahu mau nulis apa, balik lagi hidupku nih datar banget kan. Jadi nggak tahu mau nulis apa, jadi teman-teman ngasih satu kata aku coba buat. Atau misalnya tuh bikin lagu botol gitu kan, di sini ada botol, mesti begitu kan. Tapi dulu belajarnya kayak gitu, akhirnya pas bikin nulis lagu yang serius, terbiasa untuk ngambil inspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar aku, yang ternyata dibuat orang agak unik ya. Unik banget sih. Kalau aku ngeliatnya kayak orang kan biasa nulis lagu cinta, patah hati gitu. Nih kayak itu tema yang unik banget gitu yang kamu ambil. Kamu emang dengan sengaja milih itu juga, karena mungkin nggak banyak, sebagian besar orang pasti nulis lagu cinta apa. Maksudnya kamu emang akhirnya dengan sengaja membranding diri kamu dengan tipe lagu yang kayak gitu, atau gimana? Nggak sengaja sih, waktu itu memang lagi in jahil mode aja, lagi jahil aja. Jadi sebenarnya kalau ditanya sekarang, aku pun kalau lagi yang aku tulis sekarang banget, kebanyakan bukan yang sejahil dulu gitu loh. Mungkin karena sekarang sudah ketemu sama lebih banyak orang, sudah kayak Atau udah nggak ini lagi, udah jomblo lagi? Iya, udah nggak pacaran sama singkong doang gitu. Jadi lebih banyak cerita-cerita personal yang bisa lebih dikulik gitu loh. Tapi memang aku akui, aku dalam pemilihan kata memang suka kepikiran yang aneh-aneh sih. Mungkin karena kebiasaan dengerinnya tuh aku sebenarnya belajar nulis gara-gara suka lagu rap, suka lagu hip hop. Jadi kan banyak kayak entendre ya, pembalik-balikan kata. Jadi aku suka sekali begitu. Jadi belajarnya dari situ. Makanya mungkin walaupun aku bikin lagu pop R&B, sering suka bikin kalimat-kalimat yang dibalik-balikan. Ya, tapi kamu juga suka gabungin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya? Iya. Kenapa begitu? Karena rata-rata kan apa emang lebih enak gitu atau? Sebenarnya karena aku awal belajar bikin lagu itu bahasa Inggris, tapi aku merasa aku tuh suka sekali
menulis bahasa Indonesia juga, tapi kurang bakat waktu itu. Dan aku kan nggak full English banget ya, bukan yang kayak IELTS 200 gitu, bukan. Jadi ada beberapa perasaan atau pikiran yang menurut aku cuma bisa dideskripsikan mewakili perasaan aku lewat bahasa Indonesia. Makanya akhirnya campur menjadi satu gado-gado gitu. Nah ini salah satu lagu kamu yang aku tertarik banget sih, karena kamu kan sempat ngerilis lagu si Indo Black Magic kan. Iya. Nah ini aku benar-benar pertama kali merhatiin, ini liriknya menarik banget sih. Lagi-lagi liriknya tuh nggak seputar percintaan gitu, tapi tentang the beauty of Indonesian girl, bukan sih? Yes. Cakep nggak tuh gue merhatiin lagunya? Bangga, makasih. Oke. Nah terus di tahun 2002 itu kan sempat viral kan, karena lagu ini terinspirasi. Emang bener dari Santet? Ini bener nggak sih terinspirasi dari Santet? Jadi itu ini coba yang nulis pertanyaan. Tapi benar sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh awal-awal bikin kayak challenge gitu di Instagram. Terus ada yang request bambu runcing gitu, kayak Kak bikin lagu dong dari kata bambu runcing. Serius? Entah kenapa akhirnya aku buatin lagu 15 detik gitu. Terus tema lagunya tuh jadi kayak black magic gitu loh. Terus ada ngomongin santet. Terus aku melihat dari situ, kok kayak seru ya ngomongin santet, kayak gimana nih cara menggabungkannya. Akhirnya pas bikin Indo Black Magic ini punya ide lah untuk mendeskripsikan kecantikan perempuan Indonesia tuh memang berbeda dan mematikan seperti pelet dan santet gitu. Makanya ngomongin Indo Black Magic. Makanya chorusnya itu kan sebenarnya ngomongin debus, ngomongin pelet, iya kan sebenarnya kan, iya gitulah. Oh begitu. Terus kamu di sini collab juga kan? Sama Bass Boy. Sama Bass Boy. Jadi pada saat proses ini kamu yang ngajakin collab atau gimana prosesnya? Iya. Jadi sebenarnya bagian verse-nya Bass Boy itu verse 2-nya sempat aku udah isi dulu. Jadi udah ada verse yang aku buat. Tapi pas aku dengar kayaknya enakan ada suara cowok di sini, rapper siapa ya. Terus akhirnya punya ide Bass Boy, terus kita ngelempar lah verse 2 yang kosong ini ke Bass Boy. Terus akhirnya dia isi verse itu dalam waktu hanya 1 malam ya, dia langsung balik terus aku pas aku dengar aku suka banget dan kepikiran lah akhirnya untuk menjadikan ini menjadi sesuatu yang jadi gitu, menjadikan ini menjadi sesuatu yang jadi. Dan akhirnya waktu kita ketemu untuk buat bridge-nya bareng, nulis bareng gitu, dan jadi deh bareng. Berarti si tema lagu ini dari awal udah kamu konsepin? Iya, jadi verse-nya udah jadi, verse 1-nya, terus chorus-nya udah jadi, tapi verse 2-nya dan bridge-nya kita kosongin untuk kita nulis bareng. Kalau verse-nya Bass Boy sih dia pure yang dia semua dia tulis. Berarti iya. Nah kan ini menarik banget kan, karena kamu dimana semua orang nyanyi lagu ballads, terus kamu milih genre yang lebih centil gitu kan? Very African ya. Iya. Kenapa, apa yang membuat kamu kayak oke, gue harus I have to be breakthrough? Mungkin karena ini terinfluence oleh lagu-lagu yang biasa aku dengerin. Jadi aku tuh bukan orang yang aku suka banget denger lagu ballad juga. Dan aku kan kalau lomba nyanyi kan kebanyakan lagu-lagu ballad yang kayak mendengar lama gitu kan, namanya festival style. Nah mungkin aku akhirnya di rumah jadinya kebanyakan dengerin lagu yang ngebeat gitu. Karena lagu-lagu ballad mengingatkanku terhadap guru-guru vokal yang galak. Enggak deng, aku cinta guru-guru vokalku. Tapi akhirnya aku tuh di rumah sebenarnya lebih sering dengerin lagu upbeat, dan aku suka banget musik-musik Indonesia tahun 2000-an. Dan aku suka banget musik hip hop, musik afro. Jadi aku pas nulis pun akhirnya jadi kebanyakan mengarah ke sana. Bukan kayak yang punya visi besar untuk membesarkan musik upbeat Indonesia gitu, bukan gitu. Walaupun ada harapan seperti itu ya. Maksudnya kan banyak banget sebenarnya musik selain ballad yang bisa dieksplor gitu. Jadi karena aku suka aja dan aku merasa memang jiwa aku di situ. Jiwanya lebih centil daripada melo ya. Karena aku sangat-sangat penggemar Dewi Sandra 2000-an. Oh iya, aku juga. Jadi penggemar Republik Cinta Manajemen. Oke. Jadi aku sangat suka jiwa. Aku sangat suka jiwa-jiwa pinggang ngebor. Jadi I really love upbeat musik ya, kakak-kakak. Oke, seru banget ini Dance Lover ngobrol sama Jebung yang ternyata dia sangatlah
pencinta lagu-lagu joget ya. Iya kan? Ya udah Dance Lover jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget yang pengen aku obrolin sama Jebung. So tetap di Office Hour. Teman-teman deket banget aku pas denger kayak ini siapa yang ngomongin di sini gitu. Bukan gue kan, juga kayak bukan. Baper. Kalaupun lo gak akan gue kasih tahu juga. Karena aku gak bisa interview orang dulu. Aku dulu manggil tamu tuh bener-bener orang paling deket yang bisa aku ajak ngobrol. Jadi adik aku dari kamar bawah aku suruh ke atas. Serius? Kayak, Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dance Go. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dance Go banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.